Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 27 dari kelanjutan Battlestroke The Heaven ini, yaitu Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang sudah bersiap akan melakukan pertarungan melawan para Immortality yang terjerat di dalam jaring merah. Saat ini mereka sedang memperebutkan pil sumber gas. Dan dengan dukungan sumber gas Xiaoyan yang telah mencapai 1 miliar, dengan fondasi semacam itu, tentu saja itu sudah cukup untuk mendukung skill bertarung Xiaoyan dengan lebih kuat lagi. Di atas skill tingkat keberuntungan adalah tingkat kuno tandus. Dan skill bertarung tingkat kuno tandus tidak dapat ditampilkan dengan standar kekuatan. Karena skill bertarung dari skill kuno tandus ini bukanlah skill yang dapat diolah sendiri, namun perlu juga dapat diwariskan. Begini maksudnya, skill kuno adalah skill yang harus diwariskan, bukan dari skill dapat dipelajari. Itulah skill yang ada di tingkat kuno. Jadi nggak bisa kalian belajar skill itu. Skill itu harus diwariskan. Begitu maksudnya. Hampir setiap skill bertarung dari kelas kuno tandus telah diturunkan dari generasi ke generasi dari orang-orang yang kuat sebelumnya. Dan skill ini harus memiliki kecocokan jiwa pengguna, sehingga sangatlah sulit untuk melatih skill bertarung tingkat kuno tandus seperti ini. Bahkan para petarung Immortality yang telah dihadapi oleh Xiaoyan sejauh ini tidak pernah menggunakan skill seperti itu, termasuk dengan juga Yuan Wei. Namun mungkin juga skill bertarung tingkat kuno tandus ini adalah skill yang belum sempat dia gunakan. Hanya saja dia telah dikejutkan oleh Jiu Ying sebelum dia melakukan serangan itu. Jadi tidak ada kesempatan untuk menampilkan skill kuno tandusnya. Tentu saja, belum tentu juga Yuan Wei memiliki skill tingkat itu. Walaupun Istana Dewa Berburu memiliki sumber daya yang sangat besar. Namun jika ingin memiliki skill bertarung tingkat kuno tandus, harus memakan banyak waktu untuk bisa mendapatkannya. Tepatnya, mereka harus menemui orang yang tepat yang memiliki skill kuno seperti itu. Dan harusnya mereka menjadi warisan dari skill tandus itu. Gimana sih ya, seperti itulah intinya. Selain bakat dan kerja keras, memiliki skill bertarung tingkat kuno tandus merupakan sebuah takdir yang sudah dituliskan. Dan untuk Xiaoyan sekarang, dia masih belum sampai ke tingkat itu. Pada saat ini, aura Xiaoyan langsung meletus. Dia baru saja menggerakkan tubuhnya, dan dia sudah siap untuk pertempuran kali ini. Xiaoyan sangat ingin bertarung agar dia bisa berkultivasi dengan sangat baik. Namun, sosok-sosok yang berada di dalam kabut itu sepertinya meremehkan Xiaoyan kali ini. Dan mereka memandang Xiaoyan seolah-olah menatap mangsa yang empuk dan juga renyah. Wuss! Saat sayap Valkyrie hitam Xiaoyan bergerak, Xiaoyan pun langsung melesat. Dadeduk, 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 buar. Xiaoyan mengayunkan satu kakinya. Dan sosok di depannya tidak bergerak sama sekali. Ketika Xiaoyan memukulkannya dengan satu kaki lainnya, kepala orang itu langsung meledak. Adapun orang yang diserang oleh Xiaoyan merupakan seseorang fighting tingkat bintang 8. Dan kekuatannya sedikit lebih rendah daripada Xiaoyan. Namun seharusnya dia tidak akan terbunuh hanya dengan satu serangan seperti itu saja. Ada total 6 orang di sini. Dan salah satunya adalah petarung Kaisar Immortality langkah pertama. Tingkat kekuatan ini seharusnya tidak dianggap kuat, tetapi juga tidak dianggap lemah. Ini adalah perebutan warisan Raja Iblis Tianhe. Jadi ketika orang datang ke sini, mungkin tujuan mereka bukan untuk warisannya saja, tapi berburu musuh juga. Pling! Namun tiba-tiba mereka berenam, termasuk dengan petarung Immortality, menghilang. Dan bahkan auranya pun lenyap, tidak terasa sama sekali. Seolah-olah hidup mereka telah terkuras dalam sekejap. Ternyata orang yang baru saja diserang oleh Xiaoyan itu, dia sudah menghilang dan hancur sebelum serangan Xiaoyan datang. Kenapa mereka semuanya tiba-tiba menghilang seperti itu? Sosok Xiaoyan pun langsung mundur. Alisnya berdenyut sedikit. Padahal keenam orang itu sebelumnya memancarkan aura membunuh yang sangat kuat kepada Xiaoyan.
Namun sekarang tiba-tiba mereka hilang begitu saja. Yuan Er, apakah kamu yang melakukannya? Tanya dari saya. Karena mereka ingin membunuhmu, jadi aku harus membunuh mereka semua, ucap dari sang permaisuri dengan tidak berdaya. Seolah-olah permaisuri ini sangat mengkhawatirkan Xiaoyan. Momennya Xiaoyan 1/6. Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum kecut saja mendengar kata-kata itu. Entah metode apa yang digunakan oleh permaisuri ini untuk bisa membunuh 6 orang itu dalam sekejap mata saja. Bahkan mereka pun mati tanpa perlawanan dan tidak ada bekasnya. Karena ke-6 orang ini menghilang begitu saja, Xiaoyan benar-benar tidak mengerti bagaimana cara permaisuri untuk bisa membunuh mereka semua. Tunggu dulu Yuan Er, bagaimana caramu untuk bisa melakukan itu? Tanya dari saya. Aku hanya memikirkan, mereka harus mati, lalu mereka langsung mati. Begitu saja, ucap dari sang permaisuri dengan polos kepada Xiaoyan. Dia memberikan penjelasan yang tidak masuk akal. Ini seperti momennya si cepot sakecap nyata saciduh metu kalau bahasa Sunda Tiama. Xiaoyan hanya melongo ketika mendengar kata-kata itu. Kekuatan permaisuri ini benar-benar berada di luar imajinasinya. Bahkan meskipun Xiaoyan bertanya lagi, mungkin Xiaoyan tidak akan bisa mengerti bagaimana caranya permaisuri melakukan itu. Jadi Xiaoyan tidak mengajukan pertanyaan lagi. Yuan Er, jika situasinya tidak terlalu berbahaya, biarkan aku saja untuk menangani musuh-musuhku sendiri. Kamu juga berkata bahwa pertempuran adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kultivasiku saat ini. Aku perlu banyak pertempuran untuk meningkatkan kekuatanku sendiri, ucap dari Xiaoyan kepada sang permaisuri. Dari ke-6 orang yang telah hilang secara tiba-tiba, dan itu pun termasuk dengan 2 orang dari dunia Taisu, Xiaoyan benar-benar keheranan. Baiklah, kalau begitu mulai sekarang aku akan menurut saja kepadamu, jawab dari sang permaisuri. Terima kasih Yuan Er. Selesai berbicara dia langsung cepat berbalik. Namun sebelum dia pergi, Xiaoyan tentu saja tidak akan lupa untuk mengambil cincin penyimpanan milik ke-6 orang tadi. Ternyata cincin penyimpanan mereka tidak ikut menghilang. Xiaoyan lalu menundukkan kepalanya dan memeriksa cincin ke-6 orang itu satu persatu. Namun Xiaoyan tidak menemukan satu pun pil sumber gas di cincin mereka. Sepertinya mereka langsung menelan pil sumber gas yang mereka temukan. Masih ada garis-garis cahaya merah di sekitarannya. Xiaoyan segera menggerakkan tubuhnya dan mulai mengumpulkan pil-pil sumber gas lagi. Pasti ada yang aneh dengan pil sumber gas ini, gumam dari Xiaoyan di dalam hatinya saat menatap pil sumber gas itu. Sosok Xiaoyan terus melesat dengan kecepatan yang tinggi dengan menggunakan sayap Valkyrie hitamnya. Dia mengambil cahaya-cahaya merah yang berisi pil-pil sumber gas itu. Dia terus menangkap setiap cahaya merah yang melewati di depannya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan sudah mengumpulkan lebih dari 20 buah pil sumber gas dewa. Tepat ketika Xiaoyan berhenti sejenak, ada sesuatu yang melesat ke arahnya dari kabut abu-abu itu. Namun Xiaoyan sudah menyadarinya dan dia dengan mudah bisa menghindarinya. Wuss! Saat sesuatu itu melesat, ada beberapa pohon besar yang tumbang. Dan di saat berikutnya, sebelum Xiaoyan bisa bergerak, dia sudah mendengar sebuah jeritan yang melengking dari sisi yang lain. Xiaoyan pun langsung bergerak ke arah suara itu. Ternyata di sana ada seseorang yang bercak ungu beracun di tubuhnya. Ada bercak ungu di tubuhnya. Racun itu telah menyebar dengan sangat cepat dan seluruh tubuhnya juga langsung membusuk karena bercak itu. Beberapa orang juga langsung berkerumun di sekitarnya dan mereka menatap orang itu dengan sangat mengerikan. Tidak ada harapan. Dia telah melanggar aturan tempat ini. Semuanya lebih berhati-hati lagi. Pohon-pohon ini tidak boleh terkena serangan kita, ucap dari salah satu dari mereka. Saat orang itu selesai berbicara, ada bayangan hitam yang melintas ke arahnya. Meski dia langsung bereaksi, dia bisa merasakan guncangan di benaknya. Dia tidak dapat menghindarinya. Kemudian bayangan hitam itu langsung menghantam perutnya. Kekuatan yang sangat besar dari bayangan hitam itu menyebabkan sosok itu terpental seketika dan menghantam pohon besar dengan sangat keras. Pria itu pun langsung terkejut. Namun dia masih
bisa mendengar suara retakan tulang belakangnya. Bayangan hitam itu langsung menyerang dengan menggunakan pedang raksasanya. Ternyata bayangan hitam itu adalah Xiaoyan. Ternyata hanya seseorang fighting god saja. Aku harus membunuhmu untuk membalaskan dendamku tadi, ucap dari orang itu. Namun, setelah orang itu selesai berbicara, pohon raksasa di belakangnya juga ikut tumbang karena tertabrak olehnya. Dengan runtuhnya pohon raksasa itu, tiba-tiba ada sesuatu yang mengeliat dari dalam tanah. Pada saat berikutnya, beberapa duri besar dari akar pohon langsung menembus tanah dan mengeliat seperti tentakel. Kemudian menyelimuti semua orang yang mematahkan pohon itu. Orang itu langsung berdiri dan melawan. Namun, karena dia sudah melanggar aturan tempat ini, maka seluruh hutan belantara abadi ini akan menjadi musuhnya dan dia akan segera dibunuh. Berdasarkan apa yang dilihat sebelumnya, mungkin akan sangat sulit bagi orang-orang ini untuk bisa lolos dari tempat ini. Terlebih lagi, warisan Raja Iblis Tianhe sendiri telah memblokir tempat ini, sehingga tidak mungkin untuk bisa meninggalkan hutan belantara abadi ini. Orang-orang lainnya langsung menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang merah dengan penuh amarah. Tetapi tatapan mata Xiaoyan tetap terlihat dingin. Saudaraku, saudara-saudaraku, ayo kita serang dia bersama-sama. Dia hanyalah seseorang fighting god bintang 8 saja. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan, ucap dari salah satu orang dari mereka. Setelah mendengar beberapa orang menggeram, Xiaoyan hanya melirik mereka saja. Dan sepertinya tidak ada satupun petarung immortality di antara mereka. Namun di antara sekumpulan orang ini ada 2 fighting god bintang 9. Mereka jelas ingin berkomplot untuk melawan Xiaoyan ini. Sedangkan untuk Xiaoyan sendiri, dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan justru mendekati mereka sebelum mereka melesat ke arahnya. Dia sepertinya tidak punya niat untuk melarikan diri sama sekali. Dan Xiaoyan pun telah mengambil inisiatif untuk bergegas menyerang mereka terlebih dahulu. Wuss, buar. Seseorang petarung fighting god bintang 9 itu langsung membeku karena melihat kecepatan gerakan Xiaoyan ini terlalu cepat. Dan ketika Xiaoyan menyerang dengan kakinya, dia melihat bahwa serangan Xiaoyan ini memiliki sumber energi yang sangat kaya. Ekspresi seseorang fighting god bintang 9 itu langsung berubah. Dan dia langsung menyiapkan perisai pertahanan dengan sangat kuat. Lalu dia memunculkan sebuah pedang di tangannya. Senjata orang ini juga terbungkus oleh sumber gas energi yang sangat agung. Tang ding dung, tang ding dung, tang ding dung, buar. Pada saat berikutnya, dia merasakan dadanya seperti terhantam oleh sesuatu. Dan dia langsung memuntahkan seteguk darah. Perisai milik orang itu juga hancur. Dia tidak tahu apa yang sudah menyerangnya saking cepatnya Xiaoyan. Kemudian ada tinju api Xiaoyan yang menghantamnya secara langsung ke arah kepala dengan sangat keras. Kepala seseorang fighting god bintang 9 itu pun langsung hancur berkeping-keping. Darahnya berceceran di mana-mana. Namun ketika darah orang itu bertebangan di udara, ada nyala api yang langsung naik dan membakar darah itu sehingga menguap menjadi asap. Meskipun sebelumnya permaisuri telah memberitahu Xiaoyan bahwa dia bisa membantu Xiaoyan untuk mengabaikan aturan di sini, namun Xiaoyan tidak melakukan itu. Dia tetap bertindak rapi dan tidak ingin sama sekali mengganggu aturan-aturan yang ada di sini. Jika dia bisa menyelesaikan sendiri, maka dia harus melakukan yang terbaik untuk tidak menyusahkan orang lain. Xiaoyan ingin lebih mengandalkan kekuatannya sendiri. Namun, orang itu masih belum mati. Meskipun dia belum mati, dia telah kehilangan kekuatan bertarungnya. Karena saat ini ada sebuah nyala api yang menutupi tubuhnya. Dan vitalitas serta energinya juga langsung diserap dengan gila-gilaan. Sehingga kecepatan pemulihannya ini sangatlah terpengaruh. Setelah itu, Xiaoyan lalu memandangi kerumpunan orang-orang di sana. Sepertinya mereka ingin menyerang Xiaoyan bersama-sama. Namun orang terkuat di antara mereka dengan mudah bisa dikalahkan oleh Xiaoyan hanya hitungan detik saja. Jadi mereka langsung mengerti bahwa pria yang berani keluyuran sendirian ini jelas bukanlah seseorang fighting god biasa. Semuanya lebih baik kita mundur. Sepertinya orang ini dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya, ucap dari salah satu dari orang dari sana. Atau gimana sih, Aing liur.
Mereka semua sudah merasakan ada yang tidak beres dari tubuh Xiaoyan ini. Jika terus seperti ini, mereka semua pasti akan mati. Setelah itu, mereka semua langsung melarikan diri ke segala arah dan berhamburan. "Klon bocah gemuk, keluarlah!" ucap dari Xiaoyan. Pada saat yang sama, klon bocah gemuk juga langsung muncul. Kemudian Xiaoyan dan juga klon bocah gemuk langsung mengejar mereka yang berlari ke arah yang berbeda. Setelah beberapa saat kemudian, klon bocah gemuk dan juga Xiaoyan kembali ke tempat semula. Kemudian, klon bocah gemuk langsung melemparkan 3 cincin penyimpanan kepada Xiaoyan. Dan ada juga 2 cincin penyimpanan di telapak tangan Xiaoyan saat ini. Saat ini, fighting god bintang 9 yang belum terbunuh itu, dia telah berhasil menyembuhkan kepalanya kembali. Dan ketika dia membuka matanya, dia langsung menutup matanya lagi. Tapi kali ini, dia akan menutup matanya untuk selamanya. Karena Xiaoyan benar-benar memusnahkan orang itu dengan api Heart Flame. Buar! Setelah membunuh orang itu, Xiaoyan pun langsung menghitung hasil panen yang dia dapatkan sekarang dari cincin penyimpanan orang-orang itu. Di antara 6 cincin penyimpanan ini, ada total 30 pil sumber gas dewa. Dan jika dijumlahkan dengan milik Xiaoyan, maka totalnya ada 50. Xiaoyan lalu mengumpulkan semua cincin penyimpanan itu. Kemudian dia nanti akan memeriksa apakah barang yang ada di dalam cincin penyimpanan itu akan berguna untuknya atau tidak. Xiaoyan juga telah menyimpan ramuan dan bahan-bahan material yang tidak terhitung jumlahnya. Baik itu berguna atau tidak peduli bagaimanapun dia akan menyimpannya. Karena mungkin saja Ding Yue akan sangat membutuhkan benda-benda itu. Meskipun bakat Ding Yue ini memang biasa-biasa saja dalam hal kultivasi, namun Ding Yue ini sangatlah luar biasa untuk keahliannya tentang teknologi stik kuno. Untuk melawan dunia Taisu yang akan berperang dengan dunia Senki, peran Ding Yue ini pasti akan sangat penting di dalam pertarungan itu. Dunia Senki kurang pandai dalam segi teknologi. Bukan karena Senki kekurangan orang-orang yang berbakat di bidang teknologi stiknya, melainkan siapa yang bisa mengembangkan teknologi stik yang mengandalkan benda-benda asing untuk meningkatkan kekuatannya jika bisa meningkatkan dirinya sendiri. Namun, sebenarnya dunia Senki sudah memiliki sumber daya yang cukup. Namun, sepertinya orang-orang seperti Ding Yue ini sangatlah sedikit di dunia Senki. Itulah penyebabnya dunia Senki ini tertinggal masalah teknologi. Dunia Taisu juga mengetahui hal ini dengan jelas karena masalah keterbatasan sumber daya dunia Taisu, tidak banyak orang yang benar-benar kuat di sana. Jadi tidak peduli seberapa kuat teknologi stik yang mereka miliki, mereka tidak akan dapat memperpanjang umur dunia mereka dengan kekuatan tubuh yang lemah seperti itu. Itulah alasan mengapa dunia Taisu ingin sekali menyerang dunia Senki. Dan lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.